Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Randayani Batubara dengan NPM C1C020112. Di sini saya akan mereview materi pada chapter 13 yaitu Current Liabilities. Di sini kita akan membahas 4 hal, yaitu liabilities, karakteristik liabilities, macam-macam liabilities, dan current liabilities. Yang pertama yaitu liabilities. Liabilities itu merupakan kewajiban atau hutang yang berasal dari transaksi masa lalu yang harus dilunasi kepada kreditor di masa yang akan datang. Kemudian karakteristik liabilitas itu ada 3, yaitu pertama kewajiban saat ini. Jika perusahaan melaporkan dalam posisi keuangannya ada liabilitas atau hutang, maka yang dilaporkan adalah hutang saat ini, tidak akan lagi melaporkan hutang yang sudah dilunasi atau hutang yang belum menjadi hutangnya. Kemudian yang kedua yaitu timbul atau berasal dari masa lalu. Seperti misalnya, sebelumnya kamu meminjam uang kepada saya senilai 10 juta. Jadi, peristiwa itu sudah dilakukan sebelumnya. Tidak mungkin saat ini kamu menganggapnya hutang, padahal belum meminjamnya kepada saya. Atau misalnya perusahaan dagang menganggap itu sebuah hutang saat ini, karena sebelumnya telah membeli barang dagang secara kredit, bukan karena dia akan membeli barang minggu depan. Jadi, mudah untuk memahami karakteristik liabilities ini, yaitu kata kuncinya itu telah, bukan akan ya. Jadi, transaksi tersebut sudah terjadi, baru akan diakui. Kemudian yang ketiga yaitu mengakibatkan arus keluar sumber daya. Pasti jika kita punya utang, itu akan kita selesaikan di masa yang akan datang. Ada 3 kemungkinan cara kita melunasinya, yaitu dengan cara mengeluarkan cash. Atau bisa melunasi hutang tersebut tidak mesti harus mengeluarkan cash. Bisa dengan menyerahkan aset kita yang lain, misalnya menggunakan barang. Ataupun dengan cara menciptakan liabilitas yang baru. Misalnya, kamu minggu lalu meminjam uang dengan saya, kemudian hutangnya sudah jatuh tempo hari ini, maka mau tidak mau harus dilunasi saat ini juga. Tetapi kamu belum memiliki cash-nya, maka kamu meminjam uang lagi dengan orang lain untuk melunasi hutang dengan saya saat ini. Kemudian, macam-macam liabilitas yang membedakan antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang yaitu waktu pelunasinya. Jika liabilitas jangka pendek akan dilunasi di masa yang akan datang dalam waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal. Kemudian, jika jangka panjang dilunasi di masa yang akan datang dalam waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus normal dari 1 siklus operasi normal. Kemudian kita masuk ke current liabilities. Current yang termasuk ke dalam liabilitas jangka pendek yaitu pertama account payable. Account payable diakui ketika perusahaan jasa melakukan pembelian barang secara kredit. Jurnalnya jika menggunakan sistem periodik, dia inventory di debit dan account payable di kredit. Jika menggunakan sistem perpetual, purchase di debit dan account payable di kredit. Kemudian yang kedua itu notes payable. Ada 3 kemungkinan notes payable diterbitkan. Yang pertama, notes payable diterbitkan ketika suatu perusahaan melakukan transaksi membeli barang dan ternyata utang perusahaan kepada perusahaan tempat membeli barang tersebut sudah over limit. Seperti misalnya saya memiliki saldo utang kepada perusahaan Anda sebesar 50 juta. Namun, perusahaan Anda telah menetapkan batas limit utang sebesar 50 juta kepada customer. Ketika saya ingin membeli barang lagi senilai 10 juta, maka perusahaan Anda tidak akan memberikan hutang yang sama seperti hutang biasa. Maka saya harus menerbitkan wesel supaya ada jaminan bahwa saya pasti akan membayar. Lalu kemungkinan yang kedua, yaitu notes payable diterbitkan ketika perusahaan A memiliki hutang dengan sebuah perusahaan B, dan perusahaan A akan melunasinya pada 2 bulan yang akan datang. Tetapi perusahaan B
ingin membuat janji tertulis bahwa perusahaan A akan benar-benar melunasinya di 2 bulan kemudian dengan mencantumkan juga berapa besar bunganya. Kemudian yang ketiga yaitu notes payable diterbitkan ketika utang sudah jatuh tempo, tetapi belum sanggup untuk melunasinya. Biasanya akan digantikan dengan menerbitkan notes payable. Maksud saya notes payable. Kemudian yang ketiga yaitu current maturities of long-term debt. Untuk transaksi ini tidak ada melakukan pencatatan. Yang ada hanya mereklasifikasikan. Sebelumnya merupakan liabilitas jangka panjang, namun karena tahun ini jatuh tempo, maka akan diakui sebagai liabilitas jangka pendek. Seperti misalnya menerbitkan obligasi di tahun 2017, sekarang 2021. Di bulan November 2021, obligasinya jatuh tempo dan harus dilunasi. Maka obligasi yang diterbitkan di tahun 2017 yang umurnya 5 tahun, tadi tidak lagi menjadi hutang jangka panjang karena akan jatuh tempo di tahun 2021 ini. Kemudian, short-term obligation expected to be refinanced. Jadi sebenarnya sudah menjadi liabilitas jangka pendek, tapi ada pengecualian. Walaupun liabilitas jangka pendek, tetapi ada kondisi, misalnya akan dinanai atau dibayar dengan akumulasi dana yang bukan berasal dari aset lancar. Maka dia tidak menjadi liabilitas jangka pendek, walaupun namanya short term. Jadi, jika tidak ada kondisi kita melakukan refinance, maka dia diakui sebagai liabilitas jangka pendek. Tetapi jika ada kondisi melakukan refinance, bisa jadi menjadi liabilitas jangka panjang. Namun tetap ada syaratnya. Kemudian yang kelima yaitu dividen payable. Dividen adalah bagian laba yang diperoleh perusahaan yang didistribusikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Dividen merupakan bagian akun nominal, jadi akan ditutup pada saat membuat jurnal penutup pada setiap akhir periode. Terkait dengan pembayaran dividen ada 3 tanggal penting, yaitu pertama tanggal pengumuman. Berarti sudah diumumkan atau diputuskan bahwa perusahaan akan membayarkan dividen. Maka pada tanggal pengumuman inilah kita mengakui adanya dividen payable. Jurnalnya, jika menggunakan buku pengantar akuntansi, dividen di debit dan dividen payable di kredit. Namun, jika menggunakan buku intermediate accounting, return earning di debit dan dividen payable di kredit. Yang kedua ada tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran. Kemudian ada customer advance and deposit. Customer advance dan deposit adalah uang muka yang dapat ditarik kembali. Yang ketujuh, unearned revenue. Unearned revenue itu adalah pendapatan yang diterima di muka. Misalnya, sudah menerima uang dari pelanggan atas jasa yang belum diselesaikan. Maka pada saat menerima dicatat pada debit itu cash dan kreditnya tidak boleh diakui sebagai pendapatan jasa. Karena prinsip pengakuan pendapatan mengatakan pendapatan baru diakui jika jasa sudah diberikan. Jadi dikreditkan adalah unearned revenue. Unearned revenue itu bukan revenue tetapi liabilitas jangka pendek. Dikatakan liabilitas jangka pendek karena kita masih berhutang, yaitu berhutang pekerjaan atau jasa. Kemudian jurnal penyesuaian pada saat jasa sudah diberikan yaitu unearned revenue di debit dan service revenue di kredit. Yang ke-8 itu sales and value added tax payable. Kalau di Indonesia ada yang namanya PPN. Pajak pertambahan nilai. Jadi sales and value added adalah utang pajak pertambahan nilai. Ada juga sales tax, yaitu pajak penjualan. Kemudian yang ke-9 yaitu
income tax payable. Pada PPh pajak pasal 21, jika dalam bentuk pribadi, namun jika dalam bentuk perusahaan, income tax payable-nya adalah berdasarkan laba yang diperoleh. PPh pasal 21 pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 berbunyi, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian yang ke-10 yaitu employee related liabilities. Employee related liabilities merupakan kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Ya, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi pada current liabilities chapter 13 ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.